Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 29 Oktober 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita terbaru ya seputar dunia pro racing, yang dimana salah satu berita yang gue akan bawakan ini merupakan berita yang cukup mengejutkan dan juga bisa dibilang cukup mengecewakan ya. Dan bahkan gue pun sampai video ini dibuat gue pun masih belum percaya ya dengan berita ini, yang dimana ini beritanya datang dari Ring of Honor, yang dimana Ring of Honor ini pun memutuskan untuk hiatus di sepanjang kuartal pertama di tahun 2022 nanti. Dan selain itu pun gua juga memiliki beberapa berita yang masih terkait dengan keputusan Ring of Honor untuk hiatus ini. Dan selain itu gua juga sudah memiliki hasil daripada show AEW Dynamite di tanggal 27 Oktober kemarin. Tentunya biar tidak panjang lebar lagi ya, gua mulai saja ya dengan berita terkait mengenai Ring of Honor. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Ring of Honor ya melalui akun sosial media mereka ya, yang dimana gua dapatkan ini dari akun Instagram ya Ring of Honor. Di hari Kamis subuh tadi, gua baru saja mendapatkan announcement dari Ring of Honor ya, yang dimana mereka ini mengumumkan bahwa mereka akan hiatus ya di sepanjang kuartal pertama di 2022, yang dimana mereka ini ya dengan alasannya ini mereka ini ingin bekerja secara internal ya untuk mereimagine daripada Ring of Honor sendiri. Dan dalam statement ini atau dalam pernyataan Ring of Honor sendiri ya, mereka itu mengatakan bahwa di sepanjang era pandemi ini gitu ya, prioritas utama mereka itu adalah menjaga seluruh bagian daripada Ring of Honor ini pun tetap sehat dan juga aman, meskipun mereka ini pun tidak memproduksi live event apapun di sepanjang 18 bulan terakhir ini gitu ya. Namun Ring of Honor ini pun masih bisa membuat para roster, para member dan juga para kru daripada Ring of Honor ini sendiri pun masih berada di status kontrak secara penuh gitu ya. Dan Ring of Honor pun menyatakan ya bahwa mereka ini pun berada di waktu yang dimana mereka ini pun membutuhkan sebuah perubahan untuk bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan untuk merencanakan tujuan ataupun strategi baru bagi Ring of Honor itu sendiri gitu guys ya. Dan aktivitas daripada Ring of Honor di tahun ini pun akan berpuncak atau akan berakhir di event pay-per-view Final Battle yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti, dan dimulai di kuartal pertama tahun 2022 nanti, maka mereka akan bekerja secara internal untuk mereimagine atau memberikan wajah baru bagi Ring of Honor ini sendiri. Dan Ring of Honor pun berterima kasih kepada para fansnya ya yang sudah berdedikasi kepada promotion tersebut gitu ya, dan mereka pun berterima kasih atas loyalitas dan juga kesabaran yang diberikan oleh para fans pada kala mereka akan mengkonsep ulang Ring of Honor ini sendiri gitu guys ya. Dan Ring of Honor pun berharap mereka itu pun bisa kembali melaksanakan live event mereka di bulan April mendatang pada show Supercard of Honor, yang dimana ini pun akan menjadi produk yang lebih baru yang akan terfokus kepada fans mereka dan akan memberikan experience yang unik kepada para fans daripada dunia pro wrestling itu sendiri begitu guys ya. Dan untuk Ring of Honor ini sendiri pun ya sebenarnya memang dipegang atau dimiliki oleh Sinclair Broadcast Group ya, yang atau kalian kenal ini pun merupakan pemegang dari stasiun televisi CW yang dikenal dengan serial televisi yang berasal daripada DC Comics gitu. Dan sekali lagi ya, gua akan beritahukan bahwa event terakhir daripada Ring of Honor ini sendiri pun yaitu adalah Final Battle akan dilaksanakan di tanggal 11 Desember mendatang, yang akan bertempat di Chesapeake Employer Insurance Arena di kota Baltimore. Dan event tersebut pun akan menjadi event terakhir
dari Ring of Honor yang akan dihadiri oleh penonton secara langsung ya sebelum mereka akan melakukan hiatus. Dan event Final Battle ini sendiri pun akan menjadi event kedua ya pasca Death Before the Ashes di bulan September yang lalu, yang menjadi event daripada Ring of Honor yang dihadiri oleh penonton secara langsung begitu guys ya. Dan sejauh ini ya, sampai nanti Ring of Honor pun memutuskan hiatus, show television mereka pun menjadi satu-satunya show dari professional wrestling yang masih belum dihadiri oleh penonton secara langsung, berbeda dengan promotion pro wrestling lainnya yang sudah mulai menghadiri penonton secara langsung untuk show televisi mereka begitu guys ya. Dan tidak hanya di situ saja ya berita mengenai Ring of Honor begitu guys ya. Dan tidak lama berselang begitu ya, Ring of Honor pun mengumumkan bahwa seluruh talent yang dikontrak oleh Ring of Honor ini pun tidak akan diperpanjang kontraknya ya. Pada saat Ring of Honor ini pun akan melakukan hiatus mereka dan juga merevaluasi perusahaan tersebut di sepanjang kuartal pertama di 2022 begitu guys ya. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Brian Alvarez dari Wrestling Observer ya, bahwa seluruh talent yang dikontrak oleh Ring of Honor ini pun tidak akan diperpanjang kontraknya dan mereka pun diperbolehkan untuk bekerja di mana saja di sesegera mungkin begitu guys ya. Jadi di kontrak daripada para talent Ring of Honor ini pun tidak ada klausul non-compete-nya gitu guys. Dan Ring of Honor pun ya menjelaskan bahwa para talent ini pun masih akan dibayar oleh Ring of Honor hingga akhir tahun ini, atau bisa bilang hingga Ring of Honor ini pun menyelesaikan kegiatan mereka untuk tahun 2021 ini ya, sehingga para talent dari Ring of Honor ini pun masih akan dibayar hingga event Final Battle ini pun diselenggarakan di bulan Desember nanti gitu guys ya. Yang tentunya ya jujur ini pun sangat menakjubkan ya, dan juga cukup mengecewakan ya, karena kita pun bisa melihat ya seluruh talent dari Ring of Honor ini sendiri pun harus dilepas begitu saja. Mungkin para top talent daripada Ring of Honor mungkin tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru mereka di promotion lain. Namun apa yang terjadi bagi para newcomer ataupun para mid career ataupun jobber daripada Ring of Honor ini sendiri, itulah yang menjadi concern utama ya, karena mereka tidak akan mereka akan cukup kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan mereka sebagaimana yang mereka dapatkan di Ring of Honor ini gitu guys ya. Yang gua rasa pastinya pendapatan mereka akan berbeda jauh apabila mereka masih terikat kontrak bersama Ring of Honor dengan mereka yang mengandalkan kerja mereka di independent wrestling yang tentunya bayarannya pun tidak sepasti dengan apa yang mereka dapatkan di Ring of Honor gitu guys ya. Dan gua berharap sih ya Ring of Honor pun bisa kembali sesegera mungkin, dan mereka pun gua harapkan bisa kembali secepatnya itu di bulan April nanti, yang pada akhirnya mereka pun bisa kembali mengontrak talent-talent yang harus dilepas di akhir tahun ini gitu guys ya. Dan gue rasa juga ini pun cukup mengecewakan ya, karena di tahun 2018 yang lalu gitu guys ya, Ring of Honor ini pun sebenarnya bisa dibilang dicap menjadi perusahaan pro wrestling nomor 2 teratas ya, hanya kalah dari WWE ya untuk di Amerika Serikat, dan bahkan mereka ini pun masih di atas dari Impact Wrestling, GCW ataupun MLW gitu ya. Namun sejak berdirinya AEW ya, performa daripada Ring of Honor ditambah lagi dengan terjadinya pandemi ini ya, membuat kondisi daripada Ring of Honor ini pun semakin terpuruk begitu guys ya. Dan bahkan ya kita pun harus menerima kenyataan pahit ini, yang dimana Ring of Honor pada akhirnya harus memutuskan hiatus ya. Walaupun masih ada pikiran gua bahwa ada kemungkinan bahwa Ring of Honor bisa saja tidak akan kembali lagi gitu guys ya.
di bulan April nanti gitu. Namun gue masih berharap bahwa Ring of Honor bisa kembali lagi di bulan April nanti lah. Ya, pokoknya pada intinya kita hanya bisa berharap yang terbaik ya bagi Ring of Honor dan juga terutama bagi para talent yang baru saja dilepas oleh Ring of Honor di hari ini gitu guys ya. Karena jujur ya, sebenarnya Ring of Honor ini pun memiliki talent-talent yang sangat berpotensial, memiliki talent-talent muda yang memiliki masa depan yang cukup cerah gitu. Seperti nama Jonathan Gresham, lalu juga ada nama Shane Taylor, dan gua bisa bilang ada nama Danhausen yang gua rasa Danhausen ini pun menjadi salah satu penggulat muda yang kini cukup populer ya untuk di kalangan independent wrestling gitu guys ya. Dan masih ada banyak nama-nama talent lainnya yang gua rasa masih memiliki potensi yang cukup besar ya untuk berkiprah di dunia pro wrestling gitu ya, terutama talent-talent homegrown daripada Ring of Honor itu sendiri ya, seperti Roxy gitu. Gua berharap ya promotion pro wrestling lainnya ya, terutama dari kalangan AEW, Impact Wrestling, dan bahkan WWE, mereka pun bisa melihat talent-talent berbakat dari Ring of Honor ini untuk bisa bekerja di promotion mereka gitu guys ya. Oke lah, kita berlanjut lagi ya ke berita yang selanjutnya, yang dimana gue akan membawakan hasil daripada show AEW Dynamite di tanggal 27 Oktober kemarin, yang dimana yang menjadi headline-nya itu adalah pertandingan CM Punk menghadapi Bobby Fish ya. Yang dimana tentunya headline daripada pertandingan ini pun menjadi pertandingan pembuka daripada show AEW Dynamite di kali ini, yang dimana pertandingan CM Punk menghadapi Bobby Fish ini pun bisa dibilang langsung berjalan cukup agresif ya sejak pertandingan pun dimulai, yang dimana baik itu CM Punk dan juga Bobby Fish ini pun langsung tancap gas ya untuk bisa mendapatkan keuntungan atau bisa mengendalikan jalannya pertandingan tersebut, sebagaimana yang dipertunjukkan oleh kedua penggulat dalam melakukan chain wrestling mereka. Walaupun pada akhirnya dalam chain wrestling ini kita pun bisa melihat si Empang lah yang bisa mendapatkan keuntungan tersebut dan dia pun bisa mengendalikan jalannya pertandingan tersebut. Namun ada satu hal yang pada akhirnya si Empang ini pun ya harus melepas kendali daripada jalannya pertandingan tersebut pada kala si Empang ini pun mencoba menarik kembali Bobby Fish untuk masuk kembali ke ring pertandingan ya. Setelah si Empang ini sebelumnya berhasil melayangkan suicide dive kepada Bobby Fish. Namun dengan lihainya Bobby Fish ini pun berhasil melakukan sweep ya kepada si Empang yang berhasil melukai kaki kiri daripada si Empang, yang tentunya ini pun menjadi kesempatan yang cukup baik bagi Bobby Fish ya di pertandingan tersebut. Dan kesempatan itu gue bisa bilang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik dengan Bobby Fish, yang dimana setelah serangan tersebut Bobby Fish pun bisa melakukan serangannya yang terfokuskan ke kaki kiri daripada sisi Empang, yang dimana dipertunjukkan dengan beberapa submission move yang dilakukan oleh Bobby Fish dan juga beberapa serangan seperti corkscrew yang memang terfokuskan ke kaki kiri daripada si Empang ini gitu ya. Dan tentunya ya serangan-serangan daripada Bobby Fish ini pun membuat si Empang ini pun cukup kesulitan dalam menjalankan sisa pertandingannya, dan dia pun memang dipertunjukkan sempat mencoba untuk bangkit kembali ya, yang dimana dia pun berhasil mengcounter serangan Bobby Fish dari top rope, yang dimana dia counter dengan Hurricanrana. Dan pasca serangan tersebut kita pun bisa melihat ya kondisi dari pertandingan tersebut itu pun kembali lagi ke titik awal gitu sih, dimana kita pun bisa melihat kondisi pertandingan pun kembali berjalan 50-50 gitu guys ya. Namun dengan kondisi si Empang yang dimana kaki kirinya pun sudah terluka gitu guys ya, pada kala si Empang ini pun mencoba membangkitkan momentumnya kembali dengan melakukan jual beli pukulan dengan Bobby Fish ya. Namun pada akhirnya Bobby Fish lah yang bisa unggul setelah dia kembali melakukan sweep kick pada kaki kirinya si Empang, yang membuat si Empang harus terjatuh kembali
harus berusaha kembali gitu ya. Namun tentunya ya dengan jiwa fighting daripada CM Punk pun bisa bangkit secara perlahan-lahan, yang pada akhirnya CM Punk itu pun berhasil melakukan kombinasi serangan dan memberikan knee strike ya kepada Bobby Fish, yang bisa dibilang serangan tersebut pun menjadi kesempatan terbaik daripada CM Punk dalam di pertandingan tersebut ya. Walaupun pada akhirnya kesempatan daripada CM Punk pun masih bisa dipatahkan oleh Bobby Fish ya, karena pin daripada CM Punk itu pun masih bisa dipatahkan oleh Fish di hitungan kedua. Dan pasca serangan tersebut kita pun bisa melihat bagaimana Bobby Fish ini pun mencoba untuk bangkit kembali, dan dia pun kembali ingin melakukan serangan yang terfokuskan di kaki kiri daripada CM Punk. Namun CM Punk kali ini dia pun sudah bisa mengantisipasi serangan daripada Bobby Fish, dan pada akhirnya CM Punk pun berhasil mengkonversi serangan daripada Bobby Fish dan dia jadikan menjadi GTS milik andalannya ya, yang dimana dia pun menyerang kepala daripada Bobby Fish menggunakan kaki yang cederanya, yang membuat CM Punk pun terlihat cukup berusaha untuk melakukan pin kepada Bobby Fish. Namun pin yang dilakukan CM Punk ini pun tepat waktu ya, karena CM Punk pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan selisih waktu yang cukup tipis, dengan Bobby Fish mencoba untuk melepas pin tersebut begitu ya. Dan pada akhirnya ya kemenangan bagi CM Punk, dan dengan kemenangan tersebut CM Punk pun berhasil mendapatkan kemenangan kelimanya sepanjang dia berkarir di AEW. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan squash match dari MJF menghadapi jobber lokal yaitu Bryce Donovan, yang dimana dia pun bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan 2 serangan saja, yang dimana MJF pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi hit seeker andalannya, yang dimana serangan tersebut pun hanya menjadi pembuka atau pengantar dari sesi promo dari MJF, yang sekali lagi MJF ini pun mengungkit isu mengenai Darby Allin ya. Setelah MJF berhasil menghajar Sting di minggu lalu, MJF pun kembali lagi menyinggung Darby Allin yang kembali tidak hadir di show Dynamite kali ini, yang dia pun mengatakan bahwa MJF pada akhirnya bisa menghancurkan kondisi mental daripada Darby Allin, sebelum pada akhirnya kita pun mendengar musik entrance dari Sting. Namun ternyata musik entrance ini pun hanyalah bagian troll atau candaan belaka yang dilakukan oleh rekan MJF yaitu Shawn Spears, yang memang nampak berada di arena pertandingan guna menemani MJF di sesi promo tersebut. Namun tidak lama berselang ya, setelah candaan yang dilakukan oleh Shawn Spears, kita pun bisa melihat secara tiba-tiba lampu di arena pertandingan itu pun menjadi gelap gulita, dan MJF pun mengatakan ya, oh usaha yang bagus ya Spears ya. Namun Spears ini pun mengatakan bahwa itu bukanlah saya yang melakukan ini ya, yang ternyata pada saat lampu itu pun menyala kembali, kita pun sudah melihat ada sosok Sting yang sudah berada di arena pertandingan, yang langsung saja melayangkan serangan kepada kedua rekan daripada MJF yaitu Wardlow dan juga Spears, yang tentunya MJF ini pun langsung saja kabur dan tentunya ya MJF dengan jiwa pengejutnya dia pun langsung memutuskan kabur gitu ya ke area lain daripada arena pertandingan tersebut, yang ternyata di area tersebut kita pun bisa melihat adanya sosok Darby Allin ya, yang menggunakan kostum Invisible Man sudah berada di belakang daripada MJF. Dan pada ketika MJF ini pun menyadari bahwa ada sosok Darby Allin di belakangnya, dia pun kembali lagi mencoba untuk berusaha menghindari Darby Allin dan menggunakan Shawn Spears sebagai tameng bagi dirinya. Dan pada akhirnya ya MJF pun harus menerima keadaan kedua rekannya yaitu Wardlow dan juga Shawn Spears ini pun menjadi bulan-bulanan oleh Darby Allin dan juga Sting. Dan di akhir sesi promo tersebut begitu ya, Darby Allin pun mengingatkan kepada MJF bahwa mereka berdua pun akan saling berhadapan di event Full Gear mendatang gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan TNT Championship antar Sammy Guevara menghadapi Ethan Page ya, yang dimana ini pun ada stipulasi khusus yang
berlangsung di pertandingan tersebut selain gelar TNT Championship yang dipertaruhkan, yang dimana apabila Sammy Guevara kalah di pertandingan tersebut, maka Sammy Guevara harus ikhlas kehilangan title-nya, dan Sammy Guevara pun harus ikhlas kehilangan posisi dirinya di Inner Circle dalam grup The Inner Circle untuk selamanya. Namun sebaliknya, apabila Ethan Page ini pun kalah di pertandingan tersebut, maka Man of the Year bersama American Top Team harus menerima tantangan dari The Inner Circle untuk bertanding di event Full Gear mendatang. Dan selain itu pun ya, The Inner Circle pun berhak memilih anggota American Top Team mana saja yang akan bertanding menghadapi Inner Circle di event Full Gear nanti. Dan gua bisa bilang ya, pertandingan Sammy Guevara menghadapi Ethan Page ini sendiri pun merupakan pertandingan yang paling memukau, yang paling atraktif yang dijalankan di event Dynamite kali ini. Dan di pertandingan pun menunjukkan ya bahwa baik Sammy Guevara dan juga Ethan Page ini pun memiliki potensi yang sangat menjanjikan bagi AEW di masa yang akan datang. Dan di show kali ini, di pertandingan kali ini pun menunjukkan ya bahwa seorang Ethan Page ini sendiri pun memiliki kualitas sebagai seorang champion, yang dipertunjukkan bahwa Ethan Page ini pun sebenarnya bisa mendominasi hampir di sepanjang pertandingan tersebut. Dan di beberapa kesempatan Ethan Page ini pun selalu berhasil mematahkan momentum-momentum yang coba dibuat oleh Sammy Guevara di pertandingan tersebut. Walaupun memang di sisi lainnya ya, Sammy Guevara ini pun berhasil melayangkan beberapa serangan yang cukup efektif yang dia lakukan kepada Ethan Page ya. Namun lagi-lagi serangan daripada Sammy Guevara ini pun belum cukup membuat Sammy Guevara bisa mengendalikan jalannya pertandingan tersebut. Dan pada akhirnya ya, kita pun bisa melihat bagaimana Ethan Page ini pun bisa mengendalikan jalannya pertandingan hingga detik-detik akhir pertandingan pun berlangsung. Namun ada satu kesempatan yang dimana Ethan Page ini pun berhasil menghindari Shooting Stars Press dari Sammy Guevara, yang dimana Ethan Page ini pun mencoba melakukan counter, namun secara mengejutkan Sammy Guevara ini pun sudah bisa mengantisipasi counter daripada Ethan Page, yang dimana dia pun mengkonversikan counter tersebut menjadi sebuah roll up-in dari Sammy Guevara, yang dimana roll up-in tersebut pun cukup mengantarkan Sammy Guevara untuk memenangkan pertandingan tersebut, yang membuat Sammy Guevara berhasil mempertahankan gelarnya sebagai TNT Champion, yang membuat Inner Circle pun berhak menantang Man of the Year dan juga American Top Team di event Full Gear mendatang. Dan tentunya Ethan Page pun tidak menerima kekalahan tersebut, dan dia pun langsung menyerang Sammy Guevara pasca pertandingan pun berakhir. Dan tentunya rekan daripada Ethan Page yaitu Scorpio Sky ini pun juga memasuki area pertandingan guna membantu Ethan Page dalam menghajar Sammy Guevara. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat rekan Sammy Guevara dari The Inner Circle ini pun memasuki arena pertandingan guna menolong Sammy Guevara. Dan pasca kemelut, pasca pertandingan pun berakhir, kita pun bisa melihat Chris Jericho, leader daripada The Inner Circle ini pun melakukan promo, yang dimana dalam promonya intinya pada akhirnya Inner Circle akan menghadapi Man of the Year bersama American Top Team di event Full Gear mendatang. Dan berdasarkan pesan yang disampaikan yang dititipkan oleh Tony Khan kepada Chris Jericho, bahwa pertandingan Inner Circle menghadapi Man of the Year yang juga American Top Team nanti akan dilaksanakan dalam format Minneapolis Street Fight. Dan di show Dynamite minggu depan, Chris Jericho bersama rekannya dari The Inner Circle akan menyampaikan anggota American Top Team mana sajakah yang akan berkompetisi di pertandingan mereka di event Full Gear nanti. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan kualifikasi atau ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan lanjutan untuk TBS Championship Tournament ya, yang dimana kali ini turnamen kali ini mempertemukan Hikaru Shida menghadapi Shirada Dips, yang bisa dibilang pertandingan antara keduanya itu pun merupakan rematch dari show Dynamite di 2 minggu yang lalu ya. Dari show Rampage di 2 minggu yang lalu. Ya, dimana di pertemuan mereka sebelumnya Shirada Dips ini pun berhasil mengalahkan Hikaru Shida dan mencegah Hikaru Shida untuk meraih kemenangan ke-50 dalam sepanjang karirnya di AEW ini.
Dan kita pun bisa melihat ya Hikaru Shida yang di pertandingan kali ini pun dipenuhi dengan dendam kesumat kepada Serena Deeps ini pun langsung tancap gas sejak pertandingan ini pun dimulai, yang dimana kita pun bisa melihat chant wrestling yang cukup agresif yang dipertunjukkan oleh kedua penggulat begitu guys ya, yang dimana ini pun menunjukkan bahwa pertandingan ini pun menarik untuk disaksikan sejak pertandingan ini pun dimulai. Dan kita pun bisa melihat kondisi dari pertandingan ini pun berjalan 50-50 ya di sepanjang pertandingan tersebut, walaupun pada akhirnya ya kita pun bisa melihat Hikaru Shida lah yang berhasil keluar sebagai pemenang dari chant wrestling yang dilakukan oleh kedua penggulat di awal pertandingan tersebut, yang membuat Hikaru Shida berhasil mengendalikan jalannya pertandingan tersebut. Dan ini pun ditunjukkan bagaimana si Hikaru Shida pun berhasil melayangkan beberapa kombinasi serangan kepada Serena Deeps yang membuat Serena Deeps ini pun harus terlempar keluar daripada ring pertandingan. Dan sebenarnya dengan kondisi tersebut Hikaru Shida pun berhasil mendapatkan keuntungan begitu guys ya, yang dimana sebenarnya Serena Deeps ini pun sendiri belum bisa bangkit di pertandingan tersebut hingga hitungan count out di hitungan ke-6. Namun Hikaru Shida ya dengan harga dirinya yang tinggi gitu guys ya, dan dengan jiwa warriornya begitu ya, dia pun tidak ingin pertandingan pun berakhir dengan count out gitu ya. Dan atas hal tersebut maka Hikaru Shida ini pun memutuskan meminta wasit untuk menghentikan hitungan count out kepada Serena Deeps, dan dia pun Hikaru Shida ini pun memutuskan untuk menarik kembali Serena Deeps untuk masuk ke ring pertandingan. Namun ternyata hal tersebut menjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Hikaru Shida kepada Serena Deeps ya, yang dimana pada momen tersebut ya Serena Deeps ini pun berhasil melukai kaki kiri daripada Hikaru Shida, yang dimana ini pun menjadi momentum kebangkitan daripada Serena Deeps di pertandingan tersebut. Karena pasca manuver yang dilakukan oleh Serena Deeps ini pun bisa nyamannya bisa mengendalikan jalan di pertandingan tersebut, yang dimana dia pun berhasil melancarkan serangan dan juga submission move yang terfokuskan kepada kaki daripada Hikaru Shida, yang membuat Serena Deeps ini pun bisa nyaman untuk mendominasi sisa jalannya pertandingan tersebut ya. Dan kita pun bisa melihat ya bagaimana Serena Deeps ini pun hampir saja memenangkan pertandingan tersebut, pada kala Serena Deeps ini pun berhasil mengeksekusi single crab kepada kaki Hikaru Shida yang sudah dicederai oleh Serena Deeps sebelumnya, dan diikuti dengan serangan reverse figure 4 lock ya kepada Hikaru Shida. Namun dengan fighting spiritnya ya Hikaru Shida ini pun berhasil lolos dari rangkaian submission move dari Serena Deeps melalui rope break ya. Dan pasca serangan tersebut ya Hikaru Shida ini pun secara perlahan mencoba untuk bangkit kembali, namun lagi-lagi ya Serena Deeps ini pun dengan lihainya bisa memanfaatkan cedera kaki yang dialami oleh Hikaru Shida begitu guys ya. Namun ada satu kesalahan fatal yang dilakukan Serena Deeps, yang dimana Serena Deeps ini pada akhirnya dia ini pun terlalu nafsu ya untuk mengakhiri pertandingan pun dengan sesegera mungkin, yang dimana dia pun mencoba melakukan salah satu move andalannya yaitu toxic, yang dimana serangan tersebut dengan mengejutkan ya Hikaru Shida bisa mereversal serangan tersebut menjadi deep hook roll up pin yang dilakukan oleh Hikaru Shida, yang dimana roll up pin dari Hikaru Shida ini pun cukup mengantarkan Hikaru Shida untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan tentunya Serena Deeps ini pun tidak terima kekalahannya daripada Hikaru Shida, dan dia pun memutuskan kembali menyerang kaki yang terluka dari Hikaru Shida, yang dipertunjukkan bagaimana Serena Deeps ini pun melakukan chair shot secara beruntung ke kaki yang sudah cedera itu gitu guys ya, yang membuat para pihak ofisial ini pun harus menghentikan serangan Serena Deeps kepada Hikaru Shida ini. Dan kita pun belum mengetahui ya apakah Hikaru Shida ini pun bisa meneruskan langkahnya ataupun bisa melanjutkan langkahnya
di turnamen TBS Championship ini setelah serangan yang dia terima dari Serena Deebs ini gitu guys ya. Dan siapa berlanjut lagi nih, ada pertandingan lanjutan untuk AEW World Championship Eliminator Tournament, yang dimana ini pun menjadi partai terakhir untuk first round daripada turnamen tersebut, yang mempertemukan Jon Moxley menghadapi Ten dari The Dark Order, yang dimana ini pun pertandingan pun dimulai dengan sangat agresif oleh Jon Moxley yang dengan mudahnya bisa mengambil kendali dari jalan pertandingan tersebut. Dan ada satu momen yang gua rasa ini pun kurang respect ya yang dilakukan oleh Jon Moxley, yang dimana Jon Moxley ini pun merobek topeng yang digunakan oleh Ten, dan dia pun melukai bagian dahi daripada Ten gitu guys ya. Namun pada akhirnya Jon Moxley dengan mudahnya bisa memenangkan pertandingan tersebut setelah Jon Moxley ini pun berhasil mengeksekusi Paradigm Shift kepada Ten dan membuat Jon Moxley ini pun berhasil lolos ke babak semifinal daripada AEW World Eliminator nanti. Dan kita pun belajar lagi nih, ada sesi promo yang dibawakan oleh Cody Rhodes ya, yang dimana Cody Rhodes ini pun melakukan promo mengenai kemenangan dirinya atas Malakai Black di episode Dynamite di hari Sabtu kemarin, yang dimana tentunya ya atas kemenangan tersebut gitu ya, banyak fans yang tidak menyukai dirinya, banyak fans yang mempertanyakan apa tujuan dirinya di AEW ya apabila dia tidak menantang World Championship dari AEW itu sendiri gitu guys ya. Dan Cody Rhodes pun mengatakan ya bahwa sebenarnya Cody Rhodes bisa dengan mudahnya menggapai atau menantang gelar AEW World Championship gitu ya dengan kekuatannya sebagai Vice President dari AEW. Namun pada intinya Cody Rhodes ini pun menolak untuk melakukan jalan pintas ya untuk mencapai tujuannya di AEW ini, karena apabila dia melakukan hal tersebut maka dia mempermalukan reputasi keluarganya yang sudah dibangun oleh ayahnya, yaitu mendiang almarhum Dusty Rhodes ya, dan dia pun akan mempermalukan reputasi yang sudah dibangun oleh kakaknya Dustin Rhodes, reputasi yang sudah dibangun oleh timnya yaitu Nightmare Family gitu guys ya. Dan Cody Rhodes ini pun mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan turn heel karena itu adalah hal yang terlalu mudah dan itu adalah pelargian yang cukup tidak bertanggung jawab gitu ya menurut Cody Rhodes. Yang dimana pada akhirnya ya sesi promo daripada Cody Rhodes ini pun diinterupsi oleh Andre El Idolo, yang dimana Andre El Idolo ini pun mengatakan bahwa Cody Rhodes ini pun merupakan seorang yang munafik gitu guys ya. Dan Andre pun mengatakan bahwa Cody Rhodes ini pun melakukan beberapa kesalahan ya, yang dimana kesalahannya gitu ya, salah satunya adalah memutus melakukan membuat tato di lehernya yang merupakan logo daripada Nightmare Family, dan kesalahan keduanya yaitu adalah mencampuri urusan bisnis daripada Andre itu sendiri gitu guys ya. Dan tidak lama berselang ya, pada kala Andre memasuki arena pertandingan, kita pun bisa melihat lampu arena pertandingan pun dengan sekejapnya gelap gulita, dan pada senyala kembali kita pun sudah melihat sosok Malakai Black yang sudah hadir di area pertandingan tersebut, yang dimana tentunya tidak lama berselang Andre dan juga Malakai Black ini pun langsung melayangkan serangan kepada Cody Rhodes. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama, kita pun melihat di sisi lainnya ada sosok Pac yang masuk ke arena pertandingan guna menolong Cody Rhodes sebagaimana yang dilakukan oleh Pac di hari Sabtu kemarin. Di tengah pertandingan Cody Rhodes menghadapi Malakai Black ya. Dan tentunya ya kehadiran Pac ini pun membuat Andrade dan juga Malakai Black ini pun menarik dirinya dari arena pertandingan tersebut, dan pada akhirnya Pac ini pun sempat melakukan gestur penghinaan dengan menunjukkan gaya duduk sila daripada Malakai Black gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan sesi main event daripada show Dynamite di tanggal 27 Oktober kemarin, yaitu adalah pertandingan 8-man tag team match antara The Dark Order yang diwakili oleh Evil Uno, Stu Grayson, John Silver dan juga Colt Cabana menghadapi The Elite yang diwakili oleh seluruh anggotanya yaitu Kenny Omega, Adam Cole dan juga The Young Bucks. Dan di pertandingan pun kita bisa melihat ya para peserta ini pun menggunakan kostum Halloween yang
di mana The Elite ini pun menggunakan kostum yang cukup satu tema, yaitu adalah kostum daripada The Ghostbuster. Dan kita pun bisa melihat dua stooges dari The Elite, yaitu Mike Nakazawa yang nampak menggunakan kostum Big Baby, sedangkan kostum daripada Baron Cutler ini pun menggunakan kostum Puff Ghost ya, atau hantu raksasa yang berada di film pertama daripada The Ghostbuster itu sendiri. Dan sedangkan The Dark Order ini sendiri pun yang menggunakan kostum yang cukup random, yang dimana Evil Uno menggunakan kostum cowboy, sedangkan Stu Grayson ini pun menggunakan body painting dari Kratos dari game God of War, sedangkan John Silver ini pun menggunakan kostum Bambi ya. Dan Colt Cabana ini pun menggunakan baju yang biasa digunakan oleh Brandon Cutler gitu guys ya. Dan dalam pertandingan ini pun ya kita pun bisa melihat ya, sebenarnya dengan mengejutkannya The Dark Order bisa mengendalikan jalannya pertandingan tersebut. Di paruh pertama pertandingan pun berlangsung ya, dan kita pun bisa melihat performa yang cukup impresif yang dipertunjukkan oleh John Silver dan juga Colt Cabana gitu guys ya. Namun pada akhirnya ya ada satu momen yang dimana kita pun bisa melihat adanya kemelut yang terjadi di antara The Dark Order dan juga The Elite yang membuat seluruh anggota daripada kedua tim yang terlibat di pertandingan tersebut ini pun saling bertukar serangan, yang pada akhirnya ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Mike Jackson, yang dimana dia pun melakukan super kick kepada wasit yang memimpin pertandingan tersebut, yang membuat tentunya ya kondisi tersebut pun menjadi keuntungan besar yang didapatkan oleh The Elite, yang dimana The Elite ini pun langsung melakukan low blow kepada keempat penggulat dari The Dark Order, yang membuat The Elite pun semakin nyaman untuk memegang kendali daripada jalannya pertandingan tersebut, dan mereka pun memanfaatkan props kostum mereka untuk menghajar The Dark Order untuk membuat The Elite pun semakin unggul gitu ya. Namun pada akhirnya kita pun bisa melihat ya ada sosok seseorang yang menggunakan kostum kuda gitu guys ya, yang memasuki area pertandingan, yang dimana mereka seseorang tersebut pun seakan memberikan isyarat kepada para anggota The Elite ini. Namun tentunya sosok yang berkostum kuda ini pun diikuti oleh para anggota Dark Order lainnya, yaitu Five dan juga Alex Reynolds, yang membuat The Elite pun berasumsi bahwa orang yang menggunakan kostum kuda itu pun merupakan anggota lainnya daripada Dark Order. Setelah para anggota The Elite pun menyingkirkan Five dan juga Alex Reynolds, mereka pun memutuskan The Ultimate PTA Trigger kepada orang yang menggunakan kostum kuda tersebut ya, yang mengasumsikan bahwa orang yang menggunakan kostum kuda tersebut itu bisa saja Ten ataupun Hangman gitu ya. Setelah melakukan PTA Trigger tersebut ya, Kenny Omega pun memutuskan membuka topeng kuda tersebut, yang ternyata orang yang dibalik kostum kuda itu adalah Brandon Cutler, yang mulutnya pun sudah dirapatkan menggunakan tape. Dan kejutan pun tidak berakhir di situ saja, karena di sisi lainnya ya, para anggota The Dark Order lainnya pun sudah menyingkirkan para anggota The Elite lainnya, yang menyisakan Nick Jackson seorang diri di tengah ring. Dan kita pun bisa melihat sosok Puff Ghost ini pun memasuki arena pertandingan dan berada di belakang daripada Nick Jackson. Dan Puff Ghost ini pun membuka topengnya, yang ternyata Puff Ghost itu sendiri itu adalah Hangman Page. Dan pada saat Nick Jackson menyadari hal tersebut, itu sudah terlambat, karena Hangman Page pun langsung melayangkan serangannya tersebut. Dan kita pun bisa melihat di dalam berselang Kenny Omega pun mencoba untuk menyelamatkan rekannya, namun tentunya usaha tersebut pun sia-sia, karena Kenny Omega malah hanya menerima Dead Eye dari Hangman Page. Dan momen tersebut pun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh The Dark Order, yang pada akhirnya John Silver berhasil melakukan carryman drop kepada Nick Jackson, yang membuat John Silver pun berhasil mengantarkan timnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut, yang membuat akhirnya The Dark Order pun berhasil
unggul dari The Elite setelah mereka harus kalah di beberapa pertemuan terakhir yang menghadapi The Elite ini. Dan kemenangan Dark Order atas The Elite ini pun menutup show daripada AEW Dynamite di tanggal 27 Oktober kemarin. Dan dari show tersebut kita pun mendapatkan line up untuk show AEW berikutnya ya, yang dimana gua akan memulainya dari AEW Rampage untuk di tanggal 29 Oktober nanti, yang sudah ada 3 pertandingan yang dipastikan untuk show tersebut, yang dimana kita pun akan melihat babak semifinal pertama untuk AEW World Championship Eliminator yang akan mempertemukan Bryan Danielson menghadapi Eddie Kingston, dan selain itu pun ada pertandingan single match antara Dante Martin menghadapi Matt Sydal, yang sebenarnya ya pertandingan tersebut pun awalnya akan dijalankan dalam format tag team match ya, di mana Sydal Brothers akan menghadapi Dante Martin bersama Lioras. Namun atas cedera yang dialami oleh Matt Sydal ya, saudara dari Matt Sydal, ini pun membuat pertandingan pun diubah formatnya. Dan yang terakhir ini pun adalah pertandingan trick or threat match ya, di mana AEW World Champion Dr. Britt Baker harus menghadapi Abaddon, yang dimana apabila Abaddon berhasil memenangkan pertandingan tersebut, maka Abaddon pun berhak mendapat title shot untuk gelar AEW Women's Championship. Dan selain itu pun ya, pertandingan pun akan berjalan dalam format di non-disqualification match. Dan selain line up untuk Rampage, gue juga sudah memiliki line up untuk Dynamite minggu depan yang akan dilaksanakan di tanggal 3 November nanti, yaitu ada pertandingan Cody Rhodes menghadapi Andre El Idolo, lalu ada lanjutan untuk TBS Championship Tournament yang dimana di Dynamite minggu depan akan mempertemukan Jamie Hayter menghadapi NJ, dan tentunya ada pertandingan semifinal kedua untuk AEW World Championship Eliminator yang akan mempertemukan Jon Moxley menghadapi Orange Cassidy. Dan update untuk AEW minggu depan dan juga Rampage minggu ini pun menjadi berita terakhir di video kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update seputar dunia pro wrestling, baik itu dari AEW, WWE, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villa 88 ini gitu guys ya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, bang.